Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang jam berapa ya? Jam 1:38 waktu Indonesia Tengah. Sekarang tanggal 4 Januari, hari Sabtu, 4 Januari 2025. Selamat tahun baru ya untuk semuanya. Ini Sabtu siang pada kemana nih? Atau jangan-jangan lagi rebahan, menikmati weekend, ntar lagi tidur siang gitu kali ya. Jadi saya kan sudah lama nih teman-teman nggak riding ya, nggak touring ya. Jadi ini walaupun sebentar lagi jam tidur siang, akhirnya saya tekadkan saya bulatkan tekad. Kok saya tekadkan bulat? Saya bulatkan tekad untuk riding deh teman-teman. Sebenarnya tujuannya masih random ya, tapi karena kita ke arah timur, ya udah deh, gimana kalau siang sore ini kita jalan-jalan sore menuju ke arah Bali Timur. Mungkin nanti tujuannya ke Amet kali ya, Amet, terus ke Savana lah ya, Savana Tianyar, Savana Nusu, kita cek-cek ya di sana kondisinya gimana gitu kan. Tadi sebenarnya jam 1:05 saya sudah standby teman-teman, sudah siap-siap berangkat. Jadi tapi tiba-tiba begitu jalan 200 meter dari rumah kok motornya terasa lemot ya. Ini kali ini saya lagi bawa Vario nih, Vario kesayangan saya nih, 125 old tahun 2014 nih. Saya bawa ini. Tiba-tiba tadi kok terasa kurang tenaganya, kok terasa oleng depannya. Ternyata ban bocor teman-teman. Jadi ini saya lagi nyari tambal ban nih. Mudah-mudahan ada ya. Nih kayaknya ada nih. Dari tadi muter-muter pada tutup, ada yang buka tapi orangnya nggak ada gitu. Ini coba-coba, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan bisa nih teman-teman. Tuh bapaknya lagi tidur tuh. Kita tegur dulu. Permisi, bang, ban bocor. Kita ganggu tidur siang nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Rezeki juga untuk abangnya. Mudah-mudahan nggak lama teman-teman. Ban depan kayaknya bocor bang. Ini teman-teman, bocor. Oh. Nih, ini Bali Juni teman-teman. Tuh. Nggak tahu di dalam rame apa enggak. Kita udah selesai tadi. Ternyata nggak bocor, katanya cuman kempes aja. Tapi kok bisa kempes dalam waktu yang cepat? Biasanya kan itu kan bocor gitu ya. Tapi dia bilang nggak, ya udahlah. Akhirnya tadi saya ganti oli aja karena kebetulan olinya sudah lebih 200 apa 500 tadi ya, 500 kilo apa 200 kilo tadi, saya lupa. Akhirnya saya ganti oli teman-teman. Tadi pakai oli apa tadi, Advance khusus Matic tadi, 70.000 teman-teman. Kita 65 kilo dari sini. Sekarang saya masih ada di Jalan Ida Bagus Mantre, masih kawasan nggak jauh dari Baliju ya. 65 kilo menuju ke Pantai Amet. Lebih kurang 1,5 jam teman-teman. Ini kalau ke kanan ke Pantai Lepang teman-teman. Tuh sebelah sana. Jadi sebenarnya sepanjang ruas jalur Jalan Ida Bagus Mantre ini berdampingan, hampir seluruhnya berdampingan dengan pesisir pantai teman-teman. Ya pantainya beda-beda lah ya, sesuai dengan lokasi. Ada Pantai Pering, Pantai Lepang, Pantai Mas Ceti, Pantai Lebih. Sesuai dengan nama daerah masing-masing lah, mungkin nama kecamatan kali ya gitu ya.
Saya juga nggak terlalu paham gitu. Jadi ini sebelah kanan ini pantai semua teman-teman. Gitu. Kondisi lalu lintas sekarang ini menuju ke timur Bali tergolong lengang ya teman-teman. Nggak ramai lah ya. Dan cuacanya juga hari ini ya, kalau dibilang cerah juga enggak, tapi ya sendu-sendu lah teman-teman. Ini adalah kombinasi yang pas untuk tidur siang teman-teman. Tidak panas dan agak-agak mendung gitu loh. Kalau tadi saya ke arah barat mungkin sudah hujan teman-teman. Ini tumben yang ke arah timurnya ini cerah. Maksudnya nggak cerah sih, tapi nggak mendung gitu dan nggak panas. Ini kombinasi yang pas untuk tidur siang. Bangunnya jam 5 gitu kan. Mantap. Kalau kita ke kiri teman-teman, kita akan menuju ke Kabupaten Kelungkung. Kabupaten Kelungkung ini komoditi tambangnya itu ya sebenarnya bukan komoditi ya, eksploitasi sebenarnya. Saya nggak tahu lah ya, karena berbeda tipis itu komoditi dan eksploitasi. Itu tambangnya tambang pasir ya, itu lumayan lah ya. Tuh kawasan perbukitan di Kabupaten Kelungkung, ada Bukit Alor, Bukit Belong, banyak lah. Uniknya di Bali Timur ini kan kita berbicara tentunya sudah pasti tentang Kabupaten Amlapura ya teman-teman ya, Kabupaten Karangasem gitu ya, ibu kotanya Amlapura gitu. Jadi salah satu destinasi yang menarik bagi para wisatawan, khususnya bule mancanegara lah ya, bule ya, itu wisata bawah lautnya teman-teman. Jadi di sana itu surganya diving, surganya para peselancar. Jadi kalau kita bilang, wih, ada apa di Kabupaten Amlapura, Kabupaten Karangasem ya, di ujung timurnya Bali gitu kan. Memang kalau kita sehari-hari melintas di kota Amlapura ini, baik di jam kantor gitu ya, itu sepi teman-teman. Khususnya di pusat pemerintahannya ya, Kabupaten Karangasem ini, itu sepi. Bisa kadang-kadang kita bilang itu seperti kota mati gitu. Tapi di balik kesannya seperti kota mati ya, karena saking sepinya lalu lintas kendaraan, itu menyimpan menyimpan potensi wisata. Jadi di sana itu bule itu banyak teman-teman. Bukan bule yang berkeliaran di kota ya, tapi dia lebih ke cari yang tempat-tempat tersembunyi ya. Hotel-hotel tersembunyi di sana juga banyak. Tapi khususnya di sana itu menawarkan ketertarikan terhadap peselancar dan objek wisata bawah laut. Itu yang diving di sana banyak teman-teman. Itu surganya para diver lah. Nah, sebelah kanan ini adalah pusat kebudayaan Kabupaten Bali, Kabupaten Kelungkung, atau bisa dibilang pusat kebudayaan Provinsi Bali. Tapi itu konsep yang awal ya teman-teman, karena sampai sekarang belum ada terrealisasi, belum kelihatan lah loh seperti apa konsep kebudayaan yang ditawarkan gitu, karena cuma jembatan doang. Sudah banyak yang menafsirkan itu adalah proyek mangkrak teman-teman, dari Gubernur Koster di jabatan pertamanya gitu ya. Di periode yang kedua ini Koster itu kan ikut lagi itu kan dalam pemilihan pimpinan daerah Provinsi Bali, dan dia menang. Nah, kita lihat nanti bagaimana tindak lanjut dari proyek pusat kebudayaan Provinsi Bali ini teman-teman. Gitu dia. Karena kan sekarang aja walaupun belum jadi apa-apa, cuman hanya jembatan aja tuh, itu jembatan merahnya tuh, kelihatan nggak jembatan merahnya? Itu sudah jadi tempat
wisata bagi warga sekitar teman-teman. Pedagang kaki lima sudah banyak tuh di situ, kuliner-kuliner gitu ya. Tuh. Sudah banyak tuh yang menawarkan jajanan di sana. Sore ke malam lah gitu ya. Nah, jadi apalagi nanti ketika proyek ini rampung, ya kita nggak tahu kan, apakah semakin ramai atau justru berubah konsepnya gitu. Mudah-mudahan harapan saya sih proyek ini, Pusat Kebudayaan Bali ini bisa selesai lah teman-teman, biar apa ya, menambah objek wisata ya di Bali ya gitu, khususnya yang mengarah ke Bali Timur. Cakep ya teman-teman ya. Ini pohonnya itu rindangnya menutupi jalan ya teman-teman, kiri kanan. Jadi wih, syahdu banget, syahdu, sejuk. Andaikan semua hampir ya gimana ya, banyak jalan Indonesia yang bisa kita dapati dengan banyak pohon-pohon seperti ini gitu, pasti asik ya teman-teman ya. Tapi kan ya seperti yang kita semua tahu, kesadaran lingkungan itu kan masih sedikit ya. Intinya sih orang mau menikmati enaknya aja teman-teman, mau apa namanya ya, seperti ya mau ke tempat wisata, mau menikmati indahnya, sejuknya, tapi nggak mau menjadi bagian untuk melestarikan gitu kan. Itu kan susah ya teman-teman. Kita nggak bisa menciptakan sesuatu itu untuk dinikmati semua orang, tapi hanya beberapa orang aja yang bekerja keras untuk membuat sesuatu itu indah gitu kan. Tentu kan semuanya harus berkolaborasi kan teman-teman. Ya kita kan, saya nggak bilang kita itu harus semua kita itu harus menanam pohon, nggak. Coba kita buat satu gerakan kecil yang efeknya saya yakin luar biasa. Kita jangan buang sampah sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan buang sampah aqua gelas, aqua botol sembarangan. Itu sudah sangat membantu saudara-saudara kita yang bekerja di bidang kebersihan lingkungan teman-teman. Ibaratnya kan kalau di Bali ini kita tahu kan, ada hukum karma gitu ya. Kalau di agama saya tabur tuai, ya semua agama menawarkan kebaikan, tapi konsep ajarannya kan berbeda-beda gitu kan, bahasanya beda-beda. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, saya yakin akan ada Tuhan itu nggak akan membuat kita itu melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk membayar apa yang sudah kita lakukan gitu loh teman-teman. Seperti itulah konsep karma yang saya pikirkan ya. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, loh, yang ngutip itu emang itu pekerjaan dia, memungut puntung rokok kita, memungut sampah botol aqua kita, emang pekerjaan dia kan? Bukan. Kalau daun-daun yang berguguran, daun yang jatuh, ya itu ya pekerjaan petugas kebersihan, petugas lingkungan gitu kan. Tapi puntung rokok, sampah aqua itu bukan pekerjaan mereka. Dan kalau kita memang nggak punya hati untuk melakukan terus-menerus, saya yakin teman-teman akan ada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk kita yang nggak kita kehendaki, yang lebih besar dari apa yang sudah kita buat gitu loh. Karena pernah ada teman saya yang bilang, kita itu juga harus betul-betul mempunyai perlakuan yang baik ke lingkungan teman-teman, ke lingkungan, ke alam, nggak hanya ke orang aja teman-teman. Itulah bagian dari kehidupan. Ini bukan menggurui ya teman-teman ya. Sambil jalan saya sharing, mudah-mudahan, saya berharap, saya yakin yang saya sharing ini positif. Mudah-mudahan bisa menjadi kesan positif dan bisa diterapkan ya teman-teman. Ayolah, jangan buang sampah sembarangan teman-teman, yang kecil-kecil aja.
saya yakin efeknya luar biasa. Dan secara nggak langsung anak-anak di rumah pasti meniru apa yang kita lakukan, teman-teman. Apalagi kita itu kan seorang bapak misalnya gitu kan, tentu kan sebagai role model di keluarga, teman-teman. Jadi hal-hal kecil itu harus kita perhatikan agar anak-anak kita juga mengikutinya. Sekali lagi maaf ya teman-teman, bukan menggurui, tapi sekedar sharing dan saling memotivasi. Sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Kelungkung, teman-teman. Saya nggak begitu hafal sih di mana nih perbatasan Kelungkung dengan Amlapura. Yuk kita lanjut lagi, teman-teman. Kalau kalian melintasi ruas jalan dari Denpasar menuju kota Amlapura ya teman-teman, kalian harus berhati-hati karena di sini jalannya sempit dan banyak dilintasi oleh truk-truk pasir. Jadi mereka kan jalannya lambat tuh kan, jadi harus hati-hati dan sabar ya. Sebelah kanan ini persimpangan menuju Pelabuhan Padang Bayi, teman-teman. Dari situ kalian bisa ke Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Beberapa hari belakangan ini sudah mulai musim hujan di Bali, teman-teman. Khususnya di Kabupaten Karangasem ini atau Kota Amlapura, itu beberapa ruas jalannya itu ya, apalagi yang menuju ke Singaraja itu terkenal rawan longsor, teman-teman. Jadi di sana juga kalian harus perlu berhati-hati. Karena kalau sudah longsor itu mungkin jalannya bisa ditutup sementara ya. Karena motor aja bisa hanyut tuh, teman-teman. Di sini banyak monyet nih, teman-teman tuh. Tapi monyetnya nggak liar sih, maksudnya nggak galak-galak. Saya nggak tahu nih tepatnya apa nih. Tempat apa gitu, seperti tempat ibadah gitu ya teman-teman ya. Tuh, monyet banyak banget ya. Pengen juga singgah di tempat yang tadi tuh, teman-teman. Tapi belum kesampaian, pasti view-nya bagus banget tuh. Kita masih 50 menit lagi, teman-teman, sampai di Amet. Saya sih titik poinnya di sunset view ya, tapi nggak ke sunset view-nya, tapi pakai titik poinnya aja. Biar tahu kira-kira berapa jauh dan berapa lama kan. Nih truk-truk seperti ini banyak nih, teman-teman. Ngangkut pasir, ngangkut batu. Jadi karena jalannya sempit, otomatis akan sulit mendahului truk ataupun kendaraan lainnya yang berjalan santai atau pelan ya. Jadi kita di sini harus ekstra hati-hati dan sabar. Jangan terpancing emosi gitu, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di Jalan Raya Untung Surapati, teman-teman. Ini kondisi sudah mulai mendung nih. Mudah-mudahan nggak hujan ya, teman-teman ya. Jadi tetap masih bisa ngobrol sambil
ngevlog gitu kan. Mudah-mudahan tidak hujan. Lagi 30 menit teman-teman menuju ke kawasan Amet teman-teman. Tuh di atas sudah mulai mendung nih. Kita ngelewatin kawasan wisata Tirta Gangga nih teman-teman. Kalian sudah tahu lah ya Tirta Gangga itu seperti apa nih. Kita lihat dulu ya. Ini tempat masuknya tadi udah kita lewatin. Ini parkirnya. Wih, lumayan juga. Wih, rame teman-teman. Wow. Masih suasana tahun baru kali ya. Mungkin yang sedang berkunjung itu ya tembus sampai ya mungkin besok atau minggu ya, tanggal 5 atau tanggal 6 sudah balik mungkin teman-teman ya. Jadi bablasnya sampai tanggal 2 dan tanggal 3 kali ya untuk yang kerja. Atau mungkin sisanya mungkin pengusaha ya kan. Bebas dong. Bos. Bebas mau masuk kapan aja gitu nggak teman-teman? 28 menit lagi, cuaca makin gelap. Wih, oke. Sudah gerimis. Kita sin dulu lah teman-teman. Nyantai dulu. Enggak. Tuh, dari kemarin pengen nongkrong di sini teman-teman. Lihat teman-teman, kok pemandangannya buset, cakep ya. Kalah nggak sih sama ini besinya? Tuh, wih keren banget. Yuk singgah dulu ya. Teman-teman, kita sudah ada sekarang sudah di Jalan Sukadana teman-teman. Seperti yang saya bilang, ruas jalan dari Kabupaten Amlapu, Kabupaten Karangasem ini menuju ke Singaraja itu sering mengalami longsor teman-teman. Ini salah satunya nih. Ini banyak gumpalan pasir. Nah ini tuh teman-teman, ini adalah tuh longsornya dari atas itu teman-teman. Jadi dia melintasin jalan raya Sukadana ini, dan itu kalau kita nekat ngelewatinnya dari atas ke bawah tuh, kalau kita nekat ngelewatin aliran longsor itu, motor aja bisa hanyut teman-teman. Jadi waktu beberapa hari yang lalu saya sama istri ada iseng-iseng kan jalan-jalan. Kami dari rumah di Gianyar menuju ke Karangasem, dari Karangasem kami ke Singaraja, dari Singaraja kita kembali ke Gianyar lewat Belugul. Nah, di situ kami kendaraan banyak terhenti teman-teman. Karena longsor tadi. Jadi khusus mobil, karena kan bobot mobil sama motor beda dong. Jadi khusus mobil itu masih bisa dilintasin. Nah, tapi hanya satu jalur aja. Jadi itu kita mobil harus bergantian, jadi menyebabkan macet yang panjang. Itu teman-teman. Selepas saya tadi ngeres ya di warung tadi, itu gerimis terus teman-teman, dan ada kadang deras gitu ya. Jadi kita saya off cam dulu gitu ya. Ini kita sudah dekat sekarang
lagi 13 menit, 8,7 kilo menuju ke Savana Nusu teman-teman. Jadi saya tadi nggak ke Amat dulu, ini kita ke Nusu dulu. Habis ke Savana Nusu kita langsung kembali tapi via Amat. Mudah-mudahan gak ada halangan teman-teman. Jadi dari Amat nanti saya kembali pulang ke Gianyar gitu teman-teman. Nih, ini salah satu ruas jalan juga nih yang dilintasi sama longsor nih teman-teman. Tuh. Tuh dari atas tuh. Batu, lumpur itu dibawa semua dari atas. Jadi dari daerah kawasan Gianyar ini, kalau kita nge-map menuju ke Denpasar, itu kalau via jalur Untung Surapati, itu sebenarnya rutenya cakep teman-teman. Cakepnya itu asri banget, desa banget, dan masih banyak di situ ruas jalan yang dilintasin longsor. Apa namanya sih? Yang longsor ya namanya, dari atas itu ya. Jadi ya seru dan menantang gitu loh jalurnya teman-teman. Jadi ini jalur ini kalau kita terus saja, kita akan tiba di Kabupaten Singaraja teman-teman. Kita akan melintasi jalan raya Singaraja Amlapura. Nah ini juga nih jalur longsor nih. Tuh. Di sini belum hujan nih teman-teman. Sebenarnya bisa aja saya pulangnya nggak lewat jalur yang sama ya gitu ya, tapi lewat Singaraja Bedugul, tapi terlalu jauh teman-teman. Jadi ya udah putar balik aja nanti. Nih ini jalur longsor juga nih. Sebenarnya tadi saya lebih proper bawa ADV ya teman-teman ya, dengan segala medannya. Tapi saya belum pernah nih bawa Vario 125 old saya ini touring gitu ya, karena belum ada waktu yang pas gitu. Jadi ya udahlah, karena motor ini juga ban belakangnya sudah botak seperti video saya sebelumnya ketika saya nge-review motor ini. Selain ban belakangnya sudah mulai botak, dan motor ini juga sudah waktunya servis dan ganti oli teman-teman. Jadi ketika tadi saya cek ban, karena saya pikir tadi bocor, ternyata enggak, ternyata kempes aja. Ternyata itu tadi bengkelnya bisa ganti oli juga, akhirnya saya ganti sekalian. Jadi enak lagi nih larinya. Tadi saya sempat ada jalan lurus kan, saya habis gas, dapat tuh hampir 110 tadi. Wih, enak juga nih olinya. Boleh juga nih advance. Mudah-mudahan nanti ke Savana Nusunya juga medannya nggak terlalu barbar ya teman-teman, dan batu-batunya nggak tajam gitu maksud saya. Ini kita disuruh belok kiri nih teman-teman sama Om Google. Belok kiri. Udah mulai gerimis lagi nih teman-teman. Oke. Halo Savana Nusu. Jangan hujan dulu ya, jangan gerimis deh. Kita ambil foto video sebentar, kita langsung putar balik. Wih, cakep teman-teman. Wih, hijau banget. Tuh. Oh, tuh keren ya. Savana Nusu. Wih, kambingnya hitam semua.
Wih, cakep. Gas. Wih, cakep ya. Kita pelan-pelan aja deh. Wih, mantap. Huh. Nanjak terus nih teman-teman. Vario 125 volt ini tenaganya ngisi terus teman-teman. Wih. Old but gold. Wih. Bener memang. Tua-tua keladi nih teman-teman. Makin tua makin menjadi. Rasanya ada kebanggaan gitu teman-teman, bisa punya motor yang apa ya, tua tapi keren gitu, udah usia tapi apa ya, masih bagus banget dan bener-bener banyak kelebihannya gitu loh teman-teman. Jadi walaupun sudah usia, kita itu kayak pengen bawa motor ini jalan-jalan gitu. Oke, belok kiri teman-teman. Makin deket nih. Oke, asik. Ini sebenarnya sudah tiba sih teman-teman. Wih, cakep banget teman-teman. Nah, ini saya senang nih kayak gini-gini nih. Asik-asik. Wih, cakep. Kita, ini Savana Nusu. Cakep ya. Kalau ke Savana Tianyar itu teman-teman, jalurnya biasa aja gitu sebelum kita sampai di lokasi Savana Tianyar itu. Tapi kalau Savana Nusu ini bagus banget, jalurnya bagus, kiri kanannya sudah seperti pemandangan yang sangat keren gitu kan. Nih, mantap. Oke lah, kita sampai di sini. Kita lihat dulu pemandangannya kalau kita putar balik ya. Oke, belakang aman. Oh, bagusan view-nya dari atas teman-teman. Teman-teman, kita dari ini jalan apa namanya? Ruas jalan di sepanjang Savana Nusu ini, kita masuk ke dalam sebentar yuk. Tuh, saya agak tertarik ini ke dalam nih, seindah apa kan. Sepertinya keren teman-teman. Kalau kontur jalan begini nih paling enak ADV teman-teman. Tapi pakai Vario 125 volt juga boleh lah teman-teman, ya enggak sih? Kita gas teman-teman, walaupun batunya ini agak-agak tajam dan mengkhawatirkan ban saya yang botak. Mudah-mudahan aman ya, karena sepanjang jalan saya lihat tadi beberapa ada sih tambal ban, tapi ya janganlah. Keren banget. Ini sepertinya jalur lintasan truk sih teman-teman. Savana Nusu. Batunya
agak-agak tajam nih teman-teman. Mudah-mudahan aman ya. Bisa nggak sih keluar dari savana ini tapi lewat sini? Sepertinya bisa sih. Coba kita intip sebentar. Oh, ini tambang pasir teman-teman. Dan sayangnya ini bukan habitatnya Vario 160, Vario 125. Oh, kalau ke atas kemana ya? Penasaran saya. Mari kita ke atas teman-teman. Sepertinya ada sesuatu di atas ini. Wih, ya beginilah ya teman-teman. Wih, tambang pasirnya teman-teman tuh. Wih, di sana tuh lihat lautnya tuh, kapal gede tuh. Kelihatan nggak sih? Oh, kita kenapa nggak lewat sini aja teman-teman? Ada jalur kecil. Ini tuh motor nih. Hehehe. Asik. Tuh. Cakep ya? Wih, keren-keren. Wis, oke. Sampai sini kita teman-teman. Sebelum kita bertolak menuju ke Amat. Kita standar 2 dulu lah. Teman-teman, ini sekarang sisa 12 menit lagi kita sudah tiba di Amat Sunset Point. Saya nggak pakai ini nih teman-teman, nggak pakai media mode karena tadi sempat berembun nih layar depannya. Jadi sementara seperti ini dulu teman-teman. Cuacanya juga kadang gerimis, kadang enggak, tapi ini mendung sih. Dan di sini sepertinya habis hujan karena jalanannya basah teman-teman. Wih, ketemu pantai nih teman-teman. Kita kesini dulu ya. Harusnya belok kanan tuh. Wih, mantap. Kita ketemu di ujung jalan nih teman-teman. Asik. Oh, banyak yang mancing juga nih. Ya, pantainya lebih kurang mirip sama inilah ya, yang dekat rumah, Pantai Pring. Itu kapal yang kita lihat tadi tuh dari Savana Nusu. Oke teman-teman, kita lanjut yuk. Tuh perbukitannya tuh cakep ya. Ini diajak lewat jalan kecil lagi nih teman-teman. Nggak tahu nih tembusnya mana nih. Setelah 500 meter, belok kiri. Wush. Mudah-mudahan aman ya teman-teman. Saya khawatir bannya sih ini teman-teman. Mana nih?
Waduh, nggak jelas nih teman-teman. Kita putar balik. Kita cari jalan yang aman aja teman-teman. Tahu. Kok dibawa ke sini ya? Google-nya agak ngaco nih teman-teman. Belok kanan, lalu belok kiri. Takut juga kita kan udah malam kan. Udah jam 5 lewat nih teman-teman. Kita belok kiri aja deh. Kita udah tiba di Amet teman-teman. Menit lagi nyampe nih di mana tadi? Sunset Point 2,7 kilo. Let's go. Nih, beginilah situasi di areal kawasan Amet ini teman-teman. Jadi kalau melihat dari ruas jalannya, terus fasilitas yang tersedia di kiri kanan, ini sebenarnya sedikit lagi lebih ramai kiri kanannya ya, fasilitasnya ya. Ini bisa dibilang mirip Kuta nih teman-teman. Ada Kuta di timur Bali, di Bali Timur gitu ya. Tuh kan, mirip kan? Lihat tuh, pertengahan tahun lalu saya sama istri saya ke sini teman-teman. Ini jalannya masih nggak semulus ini ya, tapi masih dalam perbaikan tahun lalu. Jadi sekarang udah jauh lebih baik teman-teman. Oh, ini kemarin jalan rusak nih teman-teman. Tuh, sekarang sudah mulus kan? Tuh. Ya, banyak pembenahan sih. Ya, menurut saya kawasan Amet ini harus diistimewakan lah ya. Khususnya dari sisi fasilitas ya, infrastruktur ya. Karena di sini banyak menarik wisatawan mancanegara teman-teman. Karena kalau kita ke kota Amlapuranya itu malah sepi teman-teman, nggak ada wisatawan sama sekali. Begitu kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata banyak bule kan di sini gitu loh. Dan sisi kiri ini sudah Pantai Amet teman-teman. Kita closing di sini aja ya teman-teman ya. Kita nyari tempat yang oke dulu teman-teman. Ke atas deh ya, biar view-nya bagus teman-teman. Oke teman-teman, coba kita lihat dulu. Ketutup nggak sih? Wih, cakep ya.
Tuh, bule pada mandi di pantai semua tuh. Main di pantai semua. Coba kita ke atas lagi teman-teman. Kalau sunset point yang saya bilang tadi ya di sini teman-teman tuh. Ini sunset point. Tapi masuknya biayanya lumayan teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu lah ya perjalanan kita, touring-touring simple kita, touring ringkas sama nih Vario 125 Old saya istimewa. Tadi kita sudah ke Savana Nusu, dan sekarang kita posisi di Pantai Amet. Oke teman-teman, mudah-mudahan video saya berguna. Setidaknya bisa bawa teman-teman jalan-jalan di Bali secara virtual ya. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe lah ya teman-teman ya. Oke, subscribe, komen, dan like. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.